Bapak Ibu, saya diminta untuk melakukan aksi nyata dalam bentuk seminar di sekolah. Karena statusnya saya ini sebagai guru, oleh karena itu diminta untuk mengumpulkan minimal ada 10 guru untuk menerima informasi terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf minta waktunya mungkin 1 jam ke depan rangka tugas untuk melaksanakan program guru penggerak. Materi ini Bapak Ibu sesungguhnya bagian dari BP atau BK dalam rangka bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, mohon izin saya mungkin harus berdiri karena Pak Yus, jadi aja. Sampean jadi operator. Biar enak Pak. Pindah ke ya. Pak Masudi biar Pak Yus mungkin jadi operatornya. Oh iya. Next. Terima kasih Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah ini mungkin baru untuk Bapak Ibu, walaupun sesungguhnya lambang atau ikonnya yang baru, kontennya itu lama. Tapi mungkin dalam rangka pemahamannya sesungguhnya yang sebenarnya kayak apa, mungkin anak Bapak Ibu bisa jadi diskusi bersama. Sekali lagi ini materinya Bu Anis, jadi nanti mohon bantuan Bu Anis bisa berbagi dengan teman-teman. Saya hanya sebagai perantara untuk membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, agenda kegiatan kita ada 4, ada pembukaan, paparan materi, 3 tanya jawab, dan yang keempat penutup. Lanjut Bapak. Terus ada 4 gambar Bapak Ibu dalam guru penggerak yang menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru itu ibarat seorang petani. Petani itu hanya punya ruang. Kalau ini gambarnya petani padi. Dia hanya punya ruang bagaimana merubah struktur tanah yang awalnya mungkin tandus, kering, keras, menggunakan air dan baja, diubah menjadi gambut sehingga memungkinkan padi itu tumbuh berkembang. Kemudian yang kedua, petani punya ruang memberi air dan pupuk supaya padi itu tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, jika ada ulat, ada hama atau mungkin sejenis berbagai penyakit yang mungkin mengganggu padi, maka petani itu punya kewajiban melindunginya dengan memberikan pestisida. Dan yang terakhir, jika ternyata di ladang itu ada gulma, tumbuhan pengganggu mungkin ya Pak Haris, ia berkewajiban untuk membuangnya. Sama anak kita juga begitu di sekolah. Guru itu hanya mampu menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang aman, yang nyaman, yang kondusif, yang menyenangkan, sehingga anak bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi guru tidak punya kemungkinan merubah anak itu menjadi pandai, pintar, atau luar biasa, tidak punya kemungkinan. Apalagi merubah, tidak bisa. Sama, kalau yang ditanam padi tidak mungkin dirubah menjadi jagung atau mungkin durian, tidak mungkin. Ia hanya tumbuh sebagai padi. Anak itu tumbuh sebagai anak sesuai dengan kodratnya. Dalam filosofinya itu, anak itu punya potensi ketuhanan sehingga ia bisa berkembang menjadi anak yang mengabdi kepada tuannya atau seorang abid, seorang hamba. Kemudian ia punya potensi akal pikirannya, walaupun ini ada klasifikasinya mungkin Bapak Ibu ya. Ada yang IQ-nya itu SPAR di atas 120,
apa ada yang sedang 120/80 atau mungkin ada yang di bawah 80. Mereka berkembang sesuai kodrat masing-masing. Jadi tidak mungkin yang 80 menjadi 150, tidak mungkin. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian diulang dulu Bapak. Guru itu bisa memberi motivasi, semangat, memacu semangat agar anak itu bisa tumbuh pada puncaknya sesuai dengan kodratnya. Ini kewajiban Bapak Ibu. Jadi diberi semangat, diberi motivasi, kemudian mungkin ya diberi tugas atau apa, dibimbing sehingga anak itu bisa berkembang besar. Termasuk yang gambar di bawah. Kalau ada lingkungan sekolah yang sekiranya mengganggu, ada teman-teman yang berfungsi sebagai gulma, atau ada temannya yang berfungsi sebagai hama, maka kewajiban Bapak Ibu itu gulma, hama itu disingkirkan agar anak itu menjadi aman. Itu Bapak Ibu ya. Bagaimana nanti peran guru mengatasi gulma dan hama? Nanti bagian yang akan dibahas berkaitan dengan budaya positif. Sementara yang lain tentunya bagaimana membangun kondisi sekolah yang aman nyaman. Ini yang memungkinkan anak bertumbuh, berkembang untuk sampai kepada puncak potensinya atau kapasitasnya atau kodratnya yang dia miliki. Maka ini tugas kita semua dengan membangun budaya positif. Apa saja nanti budaya positif akan kita bahas berikut. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut kita berikutnya. Lanjut sampai buka semua ya. Inti persoalan kita adalah anak kita nakal, anak kita itu bandel ya, anak kita itu membara. Siapa yang salah dan bagaimana menyikapi persoalan yang terjadi itu? Maka konteks jawabannya adalah di sekolah kita itu ada aturan, di sekolah kita ada tata tertib. Jika anak tak patuh pada tata tertib, maka konotasinya adalah disiplinnya tinggi. Kalau disiplinnya tinggi, maka hidup akan teratur. Jika hidup teratur, maka kondisi nyaman, kondisi bahagia, menyenangkan, anak bisa belajar dengan maksimal tentunya. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian yang kedua, jika ada pelanggaran tentu akan mengakibatkan kekacauan. Jika kondisinya kacau, akibatnya apa? Proses belajar mengajar di sekolah atau kelas akan terganggu. Karena itu, maka muncul langkah berikutnya adalah sanksi atau hukuman. Yang ini adalah bagian kehidupan kita sehari-hari. Agar sekolah kita tertib, yang intinya ini aman, nyaman, dan bahagia, anak bisa berkembang dengan besar, mencapai puncaknya, maka dibuat aturan, dibuat tata tertib, yang taat patuh nanti ada motivasi reward, penghargaan, yang melanggar ada hukuman, ada sanksi. Benar Bapak Ibu ya? Ini yang dialami oleh kita. Ini sekali lagi salah dalam persepsi modern, dalam persepsi kekinian ini salah. Langkah semuanya salah. Ini yang perlu kita rubah. Sekali lagi Bu Anis saya dibantu nanti ya. Ini bagian Bu Anis. Ini salah ya. Jadi kalau ada tata tertib, ada aturan, pasti itu ada pelanggaran. Pasti, kan gitu ya. Itu apa? Ya karena anak menurut teorinya nanti memiliki beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi. Jika kebutuhan anak itu tidak dipenuhi, konsekuensinya akan terjadi respon negatif. Apa respon negatif itu? Kenakalan. Nanti kita lanjut berikut. Sepakat Bapak Ibu ya? Yang kita alami adalah seperti ini ya. Ada aturan, tata tertib, ada kepatuhan, kemudian ada disiplin, kemudian ada kondisi nyaman, normal, kondusif, aman, nyaman, bahagia. Jika terjadi pelanggaran akan terjadi kekacauan, maka solusinya adalah hukuman atau sanksi. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sekali lagi yang ini salah. Kenapa salah? Nanti kita jawab dengan diskusi bersama. Lanjut Bapak Ibu.
Yang dari depan ini masih intronya. Sekarang baru masuk pada materi yang selanjutnya. Bapak Ibu, mari kita buka acara seminar ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bapak. Disiplin. Tadi sudah disampaikan disiplin. Kalimat ini kita pahami dan kalimat ini akan kita buat. Ulang lagi, kalimat ini yang kita pahami dan kalimat ini pula yang akan kita buat. Apa disiplin itu? Seperti sudah dibahas tadi, ketaatan, kepatuhan pada nilai-nilai yang dipercaya kebenarannya, kemudian menjadi tanggung jawabnya. Jadi ada aturan, ada tata tertib. Yang taat patuh aturan itu namanya disiplin. Jika ada yang melanggar namanya indisiplin. Lanjut Bapak. Sudah lanjut peraturan. Insya Allah sudah paham ya apa peraturan itu. Lanjut berikutnya ada tata tertib. Apa tata tertib di sekolah? Sudah dibuat mungkin ada di kelas ada tata tertib, di sekolah ada tata tertib. Insya Allah sudah paham. Kita lanjut berikutnya. Ada disiplin positif. Ini yang berubah. Kalau tadi itu ada disiplin, sekarang berubah menjadi disiplin positif. Disiplin dibuang menjadi disiplin positif. Bukan lagi sebuah ketaatan atau kepatuhan, tetapi adalah kontrol diri. Jadi membangun anak memiliki kontrol diri untuk tidak berbuat salah dalam rangka mempertahankan kepercayaan diri. Jadi tidak lagi ada kepatuhan pada tata tertib, tidak, tapi adalah kontrol diri untuk membangun sebuah kepercayaan. Apa kontrol diri? Kalau saya terlambat datang, pasti saya tidak mengikuti pelajaran. Saya mengganggu teman-teman di kelas. Saya mengganggu bapak ibu guru yang sedang belajar. Itu kontrol diri. Maka saya tidak boleh terlambat. Karena kalau terlambat, saya mengganggu orang lain. Seandainya yang diganggu adalah saya akan merasa tidak nyaman. Itu namanya kontrol diri. Yang melaksanakan kontrol diri akan melahirkan sebuah kepercayaan pada diri kita terhadap orang lain. Sehingga kita itu tidak dikungkung oleh aturan. Kita itu tidak selalu diatur, tidak. Tetapi kita punya kebebasan dalam konteks kita harus punya kontrol diri yang akan membangun kepercayaan yang bisa. Disiplin positif. Disiplin taat patuh. Kalau disiplin positif adalah sebuah kontrol diri membangun kepercayaan. Menghormati orang lain, menghargai orang lain agar kita dihargai orang lain. Jika terbangun komunikasi saling menghargai, saling menghormati, maka kenyamanan yang akan berlangsung, kenyamanan dan kebahagiaan akan berlangsung. Dan nanti kondisi sekolah aman, enak, nyaman, proses belajar mengajar juga nyaman, maka anak tumbuh kembang itu juga menjadi optimal. Sama kayak tadi itu ya, padi kalau lingkungannya sudah nyaman, tanahnya gembur, bagus, airnya cukup, pupuknya bagus, pestisidanya sudah tersiapkan, turunannya juga sudah dibuang, pasti padi itu tumbuh dengan optimal. Anak kita juga sama. Jika kondisi sekolah sudah nyaman, tentu kodrat anak, kekuatan kodrat anak itu akan tumbuh optimal. Lanjut Bapak. Hukuman. Kenapa dihukum? Karena mengganggu sekolah. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya bangun kesiangan, saya terlambat. Mestinya belajar mengajar tak terhentikan. Guru menyampaikan materi, anak-anak belajar tidak terhentikan. Kenapa? Karena tidak terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Dulu muncul hukuman atau sanksi, tapi dirubah sekarang. Apa bentuk yang baru dari hukuman itu? Adalah nanti segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah forum dialog terbuka
antara guru dengan anak untuk membangun sebuah kontrol diri dan kepercayaan diri. Seperti apa segitiga restitusi itu kita bahas berikutnya. Ya lagi ya, dipahami ya kenapa kok bilang sih supaya terjadi efek jerak. Tukang hukumnya hilang, Bu Anisnya nggak masuk, aman, tidak ada yang betul. Nah, itu kalau hukuman dan sanksi. Kalau restitusi tidak ada ikatan dengan Bu Anis, tidak. Tapi yang ada adalah kontrol diri. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya benar ya, Bu Anis, siapa yang tidak ikut lomba bersama giling? Itu gambarnya tetap ya, gambarnya. Oke, sekarang budaya positif. Ini yang menjadi apa ya, istilah baru dalam dunia kepatuhan atau dunia dari segi yang positif kita. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal. Yang munculnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya yakin kalau datang terlambat akan mengganggu orang lain, mengganggu guru, belajar berhenti, maka saya tidak boleh terlambat. Itu keyakinannya. Bukan sebatas sudah tidak mikir sanksi hukuman, tidak ada. Tapi sebuah keyakinan. Kalau saya tidak mengerjakan tugas, pasti saya tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Maka saya malu. Kepercayaan saya akan hilang. Karena itu saya harus mengerjakan tugas itu. Perwujudan nilai-nilai universal yang diyakini kebenaran. Itulah yang disebut dengan budaya positif. Apa saja bentuk budaya positif itu banyak. Misalnya kemarin datang ke sekolah, dicambut oleh Bapak Ibu guru di depan, jabatan tangan, itu budaya positif. Walaupun mungkin belum itu. Saya datang ke sini, muridnya sudah masuk semua. Jam 7, kadang jam 7 kurang 4 menit, kurang 3 menit, muridnya sudah datang di awal. Menurut saya ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Rasanya sulit ada sekolah yang sebagus ini kalau menurut saya ya. Tinggal bagaimana kita mempolesnya saja. Bagaimana kalau yang miring diluruskan sedikit, yang kurang putih dikasih pudar, yang kurang merah dikasih hijau, tentunya pasca. Ini adalah bagian wilayah Bapak Ibu guru dalam bentuk memberi air, memberi pupuk sehingga padi kita tumbuh dengan optimal. Itu Bapak Ibu guru ya, paham ya? Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai universal yang diyakini sebuah kebenarannya. Kalau di depan rumah banyak rumput, banyak sampahnya, kita bersihkan karena kita tidak nyaman. Mata kita tidak indah, mata kita tidak menarik, bosan di sekolah, gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada gambarnya 3 ya. Saya kemarin praktekkan, ada anak kita pada waktu ada lomba ya, ada yang sempat menghilang. Setelah ditanya, saya di belakang Pak. Kenapa kamu ke belakang? Pak, saya bosan Pak, panas Pak, saya cari yang dekat. Maka kemudian saya tanyakan di bawah. Setiap orang pasti punya pengalaman sepertimu, merasa bosan, merasa panas. Itu wajar, itu wajar. Tapi adakah cara lain agar kamu itu tidak mengganggu temanmu yang lain? Coba dibayangkan, kalau yang kabur itu semua, acaranya pasti bubar, bukan? Ini restitusi pertama. Langkah kedua, samping itu ya, validasi tindakan yang salah. Jadi tunjukkan kalau salah, kayak tadi itu ya, tunjukkan kalau itu salah. Seandainya bubar semua, acaranya kan tidak jalan. Kalau tidak jalan, siapa yang merasa terganggu? Siapa yang akan tidak nyaman? Baru langkah berikutnya, pertanyaan tentang keyakinan kita. Misalnya,
Kamu ingin jadi orang seperti apa? Di awal kamu kan sudah paham kalau ada kegiatan harus diikuti oleh semuanya, baik dalam bentuk peserta atau partisipan, supaya acaranya menarik. Betul bukan? Baru dilanjutkan berikutnya. Apalah kamu untuk menyelesaikan masalah? Atau kalau ditanya, benarkah kamu sedang bermasalah sekarang? Ya Pak, saya bermasalah. Kenapa kamu bermasalah? Telah meninggalkan keyakinan. Saya telah meninggalkan lapangan. Saya telah meninggalkan teman-teman. Betulkah itu salah? Di mana titik salahnya? Iya Pak, saya tidak menghormati guru. Saya tidak menghargai teman-teman. Saya salah. Lalu ditanya lagi, apa langkahmu untuk memperbaiki diri? Coba sebutkan, 1 apa? 2 apa? 3 apa? Jadi yang menemukan persoalan itu, menemukan solusinya adalah anak-anak kita. Sementara kita itu hanya sebagai pemberi semangat, pemberi motivasi, pemberi arah yang jelas, sehingga anak tidak salah arah. Oke. Jadi hukuman sanksi dirubah menjadi segitiga restitusi. Lanjut. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu perbedaan awal dengan yang baru. Yang baru bukan aturan, bukan tata tertib, tapi sebuah keyakinan. Siapa yang akan meyakini, itulah yang disebut memiliki disiplin positif. Jika disiplin positif terbangun, maka akan lahir budaya positif. Jika budaya positif terbangun, kondisi sekolah menjadi aman, menjadi nyaman. Kemudian anak-anak bahagia, belajar dengan senang, tidak ada beban. Tetapi jika terjadi pelanggaran, sekali lagi, jika terjadi pelanggaran dari sebuah keyakinan, maka jalan keluarnya adalah segitiga restitusi. Pertama yang sudah disampaikan tadi itu adalah penegasan identitas. Benar kamu salah, penegasan identitas ya. Kemudian dilanjutkan berikut kedua. Apakah tidak ada cara lain? Kalau penegasan identitas itu wajar kamu melakukan kesalahan, karena setiap orang pasti itu terjadi. Tapi tidakkah ada jalan yang lain? Terus berikutnya dengan sebuah keyakinan, sehingga mereka menemukan persoalan, menemukan masalahnya, dan menemukan solusinya, kemudian menentukan langkah yang akan dia tempuh untuk memperbaiki diri. Baik. Berikutnya seperti ini. Kalau itu dulu itu biasanya ini Bu Nurul ini paham ini. Kalau kayak gini, saya paham tapi karena saya tidak senang, saya sering lupa. Ada saya paham itu Pak. Di atas menara, di atas menara, Marina menari. Paris putar ya. Kalimatnya begini Paris ya. Marina menari di atas menara, tetapi Marina merana karena tidak menari. Kalimatnya sama, menari, Marina menara. Menari. Betul Faris ini pinternya nih. Kalau saya dulu Nyanyi Pak Haris. seringkali merasa Marina menari Pak. merasa segar kalau Faris menyanyi ya. Karena seringkali kalau di apa ya, di keningan itu ada suara menari ya. Dangdut pintar, tak orang gue Faris ya. Belum nyari Mbak. Ini iya, Marina menari di atas menara. Marina menari Bisa kan bagus ya? di atas menara, di atas menara, Marina menari. Mana Pak? Oke, ya tepuk tangan untuk Bapak. Nah, ternyata sesungguhnya banyak ya.
Kalau dulu saya tunjukkan Joko Tingkir, apa itu Pak ya? Joko Tingkir. Makan ojek. Aku sebenarnya banyak. Masya Allah. Joko Tingkir makan dawet ya? Minum. Minum dawet. Orang dipikir meraih ruat katanya. Muhammad ya, ternyata baris banyak. Nah, baik itu apa Ibu ya? Ini refreshing saja, walaupun sesungguhnya banyak. Saya kurang suka, kalau yang suka pramuka biasanya banyak permainannya. Oke, lanjut Bapak. Tujuan belajar kita, ini yang tak penting ya. Tadi intronya manusia persepsi. Sekarang baru masuk pada sesi berikutnya. Pertama, setelah belajar ini, Bapak Ibu diharapkan memahami konsep pendidikan menurut Ki-Hajar Dewantara lingkungan dengan budaya lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Seperti tadi, gambaran guru adalah seorang petani, kemudian gambaran budaya positif yang terbangun dari sebuah keyakinan mereka untuk kita pelihara. Itu kontekstualisasinya antara pemikiran Ki-Hajar Dewantara dengan dunia pendidikan. Lanjut Bapak. Tujuan yang kedua adalah serta mampu melakukan evaluasi refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan kita di sini, untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila atau P5. Profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu lanjut. Kemudian yang ketiga, peserta diharapkan mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dalam menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kembali kayak tadi petani menyiapkan air, menyiapkan pupuk, menyiapkan pestisida dan lain sebagainya. Lanjut. Tujuan yang keempat, tiga itu teman ya. Pemahaman konsep pendidikan Ki-Hajar Dewantara, kemudian budaya positif, kemudian berikutnya peran guru dalam membangun budaya positif. Tiga itu ya. Nanti kalau selesai akan ditanya ya wujud refleksi. Kalau kita di kelas tujuannya sampaikan, diingatkan nanti selesai akan Bapak akan Ibu cek kembali tingkat pemahaman kalian. Kalau bisa dijawab tentu kalian sudah berhasil. Kalau belum bisa menjawab maka perlu diulang lagi untuk klasikal dan untuk individual. Baik, lanjut Bapak Ibu. Satu jam. Kesepakatan ini dirubah sesungguhnya sekarang menjadi keyakinan bersama ya, keyakinan dalam seminar. Lanjut Bapak Ibu. Nanti minta materinya, filenya dikirim aja. Akan dikirim ya. Pertanyaan pemantik, apakah yang menurut dengan disiplin, nilai-nilai pendidikan universal sudah disampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir, melakukan penerapan sertifikat restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa apa ya? Ada bayangan ya? Kan sekilas sudah disampaikan tadi ya. Disiplin, keyakinan universal. Ada hukuman sudah disampaikan tadi. Ada restitusi. Ada lagi yang kedua, konsekuensi yang tengah-tengah. Itu yang lebih lunak, konsekuensi. Kamu terlambat, apa konsekuensinya? Ya Pak, saya berdiri ya, konsekuensi. Konsekuensi itu kesepakatan bersama. Kalau hukuman, apa kata dirinya? Kamu terlambat lagi ya. Sudah, Bapak kamu tahu, berdiri sana. Itu hukuman. Bapak kamu tahu, duduk ke sana. Ustaz, 15 kali. Itu hukuman. Jadi kalau konsekuensi lain lagi. Jadi dibangun kesepakatan. Yang terlambat besok apa sanksinya yuk? Apa resikonya? Jadi ditanya, kamu terlambat ya? Ya Pak, apa konsekuensinya? Ya Pak, itu konsekuensi. Restitusi lain lagi tadi itu ya. Itu sudah ada gambaran. Lanjut.
Ini mind map substansi modulnya tetap konsep ya. Disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi hubungan dan penghargaan, ada keyakinan, ada kebutuhan asal manusia, ada restitusi dan fungsi 5 fungsi kontrol. Lanjut. Disiplin positif yang dicetuskan adalah William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini yang apa ya, koreksinya William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bu Anies tidak bisa mengontrol murid-muridnya. Kenapa? Karena jika Bu Anies tidak ada, siapa yang mengontrol? Yang bisa mengontrol hanyalah murid itu sendiri, yang disebut dengan disiplin positif. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya? Di belakang ada 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi tujuan utama. Tetapi orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, ada dorongannya. Nomor 1, kalau saya terlambat nyokong, saya tidak melaksanakan tugas push up, takut pada hukuman. Jika penghukumnya tidak ada, selamat. Jika Pak Sipul tidak masuk, aman. Itu hukumannya. Yang kedua, ada imbalan. Itu motivasi juga ya. Jika saya tekun, jika saya nilai bagus, saya oleh Bapak dijanjikan dibelikan HP. Kalau sudah HP didapat, apa motivasinya? Hilang. Kan itu apa ibunya? Kalau motivasi sudah didapat, maka motivasi berikutnya akan hilang. Kecuali ini tidak berhenti, Pak. Dulu Bapak janji, kalau saya dapat lomba, saya akan diberikan HP. Kalau saya menang lagi, apa hadiahnya? Jadi tidak pernah berhenti ini. Maka akan ada sebuah ketergantungan. Jika ditepati, masih berjalan terus. Tapi kalau tidak ditepati, enggak. Saya tidak mau belajar. Apa Bapak curang? Janji kuliah ini tidak diberiin. Itu juga tidak baik. Yang terakhir, ini yang sesungguhnya menjadi pilihan unik yang kita harus diskusikan ke depan. Untuk menghargai diri sendiri. Menghargai apa? Nilai-nilai universal. Menjadi sebuah keyakinan sholat. Kalau saya tidak belajar dengan tekun, maka saya tidak pintar. Kalau saya tidak pintar, saya tidak bisa menjadi juara kelas. Saya tidak bisa menjadi orang baik dan lain sebagainya. Saya tidak bisa masuk SMA lain, tidak bisa saya. Saya tidak bisa masuk SMA 1 kalau saya tidak pandai. Maka saya harus pandai. Supaya pandai bagaimana saya harus belajar. Itu namanya kontrol diri untuk membangun kepercayaan untuk yang ia inginkan. Kemudian yang kedua, model berpikir menang-menangan atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pokoknya itu menang-menangan. Mentelak, pokoknya itu menang-menangan. Kemudian ada kolaborasi, nanti itu yang menjadi konsekuensi. Itu kritiknya bilang biasa ya. Lanjut dulu ya pada berikutnya. Realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda pula. Setiap orang unik. Dia punya keinginan, kesenangan, kebutuhan yang berbeda-beda. Tentu ini semua harus mendapatkan layanan. Kalau ini tidak mendapatkan layanan akan muncul respon. Umumnya respon negatif. Contoh 1, mempertahankan hidup. Kalau lapar, pasti anaknya suka marah. Mananya lari ke warung. Kalau ditanya lapar Pak, kenapa lari ke warung? Kenapa meninggalkan kelas? Lapar Pak. Wajar. Karena itu untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup. Karena itu bangun sebuah keyakinan sebelum berangkat sekolah sudah siap dengan sarapan, sehingga nanti ke sekolah tidak perlu lari ke warung. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima oleh temannya. Love belonging. Kalau kita merasa tidak diterima di sini, kita menjadi orang asing. Jika menjadi orang asing, kita tidak betah dan kita tidak nyaman. Itu kebutuhan ya.
Jika anak kita di kelas merasa tidak diterima oleh teman-temannya, mereka merasa asing, mereka tidak betah di kelas, pasti mereka akan meninggalkan kelas. Itu respon wajar, respon negatif. Karena itu guru berkewajiban untuk menyiapkan kondisi yang memungkinkan anak satu dengan yang lain itu sama diterima dalam kapasitas yang berbeda-beda, yang keunikannya itu. Yang pintar itu murid kita, yang tidak pintar juga murid kita, yang bandel pun itu murid kita. Itu bagian dari hidup kita yang kita harus terima. Jika kita menerima dalam bentuk kasih sayang yang sesungguhnya, tentu mereka juga akan nyaman dengan kita. Berikut, kebebasan. Setiap anak itu ingin kebebasan. Kalau tidak diberi kebebasan, pasti akan berontak. Wajar ya. Tetapi perlu ada pengendalian, namanya kontrol diri. Kalau kebebasan itu sekiranya akan mengganggu orang lain, mengganggu kelas, maka tentu akan berakibat keburukan, kegagalan. Maka perlu dibangun kontrol diri. Karena itu kebebasan itu sejatinya harus dikendalikan dan diteruskan. Kesenangan, betul ya, perlu ya. Jika bisa jawab, tepuk tangan, senang. Itu kebutuhan ya, kebutuhan. Jika merasa dilayani, kesenangannya dilayani, dia akan senang. Jika kesenangannya tidak dilayani, tentu akan responnya negatif. Walaupun mungkin tidak otomatis ya. Tapi kalau semua kebutuhan sudah diupayakan dipenuhi, maka anak itu respon negatifnya akan kecil sekali. Tingkat indisiplinnya juga akan kecil sekali. Pelanggarannya itu juga akan kecil sekali. Tetapi kalau kebutuhan mereka tidak dilayani, akan muncul respon negatif. Terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu ciri-cirinya ingin jadi pemimpin, jadi ketua kelas, ingin ngatur. Salurkan yang benar ya. Kalau ingin jadi ketua kelas, diberi pembinaan, kontrol dirinya yang kuat, sehingga akibatnya ia jadi pemimpin yang baik. Karena potensi itu memang ia miliki ya. Yang besar, yang kecil itu berbeda. Maka kita bina yang punya potensi besar untuk menguasai. Kemudian sebagai guru, umumnya kita ada pada 5 posisi ini. Kita introspeksi. Kita ada di mana? Yang pertama, menghukum. Jika tidak mengerjakan tugas, keluar, lakukan keluar, kemarin. Montak, kalau tidak selesai, saya tidak mau tahu. Hukuman. Betulkah kita? Terlambat, push up, mantap push up, kan salah diri. Hukuman. Betulkah itu terjadi? Itu posisi yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, Bapak kan bilang kalau kamu terlambat, kamu itu melanggar aturan ya. Saya menyesal, kamu itu tidak patuh pada saya. Gimana nanti? Ini juga jelek, karena dampaknya akan memperburuk situasi kepada anak. Anak merasa tidak punya kemampuan. Jika ini ditanamkan terus-menerus, maka pertumbuhannya akan tertib, karena ditekan dengan rasa bersalah terus. Yang ketiga, teman atau teman sebagai teman. Mak dibenian merol, tak nih serta bapak. Coba tuh, memperbentukannya mana? Itu yang ketiga. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau itu perbandingan antara fakta dengan aturannya. Aturannya apa? Mengerjakan tugas. Jika tidak mengerjakan tugas, akan mengerjakan tugas 2 kali lipat. Pertanyaannya, kamu betul tidak mengerjakan tugas? Bagaimana aturannya? Apa konsekuensinya? Apa resikonya? Itu pemantau. Sudah agak lumayan. Kemudian yang kelima adalah manajer. Guru itu berfungsi sebagai manajer. Persoalannya adalah tidak hanya sebagai menghukum, membuat rasa bersalah atau teman atau apa, tapi ia membangun sebuah kesadaran diri untuk merubah dan memperbaiki diri. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, tentu kamu tidak paham apa yang kamu pelajari. Bukti kepahaman itu kamu tunjukkan dalam melaksanakan tugas. Kamu tidak bisa, apa yang kamu lakukan?
maka berikutnya akan muncul kesadaran, oh ya Pak, saya akan berusaha untuk memperbaiki, saya akan belajar, saya akan melatih. Itu adalah manajer. Manajer itu membangun kesadaran untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik atau menjadi orang yang lebih baik. Sesungguhnya yang diharapkan guru adalah sebagai seorang manajer, meninggalkan hukuman, meninggalkan membuat rasa bersalah, meninggalkan teman, meninggalkan pemantau, tapi membangun sebuah kesadaran baru untuk memperbaiki diri dengan kontrol diri yang kuat dan membangun kepercayaan yang kuat. Itu yang diharapkan. Dan ini memang butuh waktu. Kita belajar tidak tentu sekali jalan langsung jadi, mungkin butuh berkali-kali. Tapi kalau sudah itu menjadi milik kita akan menjadi nyaman. Naik sepeda itu mungkin 1 kali 2 kali terjatuh, 4 kali mungkin terjatuh. Tapi kalau sudah enak nyaman naik sepeda, kita balapan juga nyaman. Betul Bapak Ibu ya? Betul. Itu butuh waktu, ini belajar. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma dalam membangun budaya positif. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, tidak ada penunjukan atau bully ya, tidak ada bully, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan bercita dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang umum itu adalah bully ya, atau kekerasan. Jadi kalau berkaca pada paradigma ini, tidak boleh muncul kekerasan baik itu fisik maupun verbal, karena akan membuka dampaknya ada 2, 1 dendam, 2 takut. Jadi kalau pulang selesai, are bapak semua pulang kan gitu ya. Walaupun mungkin nanti ujung-ujungnya akan ketemu ya. Kontrol. Iya, kontrol. Mungkin ujung-ujungnya akan ketemu nanti. Saking bapak tak ngabok, saya itu tidak akan jadi seperti ini sekarang. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi itu munculnya sudah lama, sudah dilupakan lama. Itu menurut teori ini tidak bagus, tidak bagus. Yang bagus itu kalau dibangun sebuah kesadaran, sehingga menjadi kagum kepada guru, bukan benci atau dendam. Yang kedua, menurut Glasser ya, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol siswa. 1. Guru mengontrol siswa. Maka jawabannya, kalau gurunya disadar, siapa yang mengontrol? Itu dianggap sebuah ilusi oleh Glasser ya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, maka akan tergantung hadiah, imbalan akan tergantung. Kalau tidak ada, maka penguatan positifnya akan berkurang. Itu dianggap ilusi juga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melakukan keras. Itu salah. Orang sadar kalau ia salah, tapi ia tertolong kepada alam terpuruknya. Kalau ditekan terus dengan bentuk posisi bersalah, maka dia akan kerdil, dia tidak akan membangun kekuatan kodratnya dengan optimal. Karena motivasinya, dorongannya rendah, dibangun oleh rasa bersalah terus. Ilusi yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin iya, karena orang dewasa lebih tahu. Tapi bentuk paksaan itu seyogianya akan melahirkan sebuah daya yang tidak maksimal karena dipaksa. Belajar tapi tidur. Kenapa? Karena dipaksa. Buat tak aja lakuin lagi juga. Mertang aja. Tahu bisa bapak atau ibunya. Mertang. Tapi tidur. Kenapa? Karena dipaksa. Dia bisa melaksanakan, tetapi nilainya menjadi zong. Karena itu perlu dibangun yang baru, bukan dengan paksaan. Ini teori yang berikutnya, kopi. Jika ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ubahlah cara Anda dalam melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Apa yang tadi itu ya? Jangan memaksa orang lain
terbuatlah mereka terpaksa oleh kebutuhan dirinya. Jangan merubah orang lain, tapi ketuklah, motivasikanlah agar mereka berubah sendiri. Itu yang dilakukan. Lanjut. Ini stimulus respon tentang dunia. Jadi ini kalau stimulus respon ini contohnya binatang gitu ya, dalam dunia pendidikannya. Kalau dikasih apa, lidahnya menjulur ya. Itu stimulus respon. Ya mungkin nanti bandingannya dengan kalau diberi hadiah ya semangat, pada diberi hadiah semangat. Itu pun menjadi kontrol dunia, melihat kebutuhan yang berbeda. Lanjut apa itu? Makna kata disiplin. Kalau di guru penggerak itu membangun kekuatan anak yang merdeka dalam belajar. Jadi anak merdeka. Kalau merdeka itu sudah tidak ada aturan, tidak ada tertib, merdeka. Tetapi dengan sebuah konsekuensi, merdeka itu harus didukung oleh kontrol diri yang kuat, percaya diri yang kuat. Kemudian terakhir, Ki Hajar Onto itu mengingatkan, jika tidak memiliki kontrol diri, maka orang dewasa itu bisa memaksakan kontrolnya terakhir. Anak tidak bisa dibangun kesadarannya, jalan terakhir adalah paksa untuk membangun kesadaran sendiri. Jadi kalau tidak bisa dengan internal, menggunakan power eksternal, itu masih diizinkan. Tapi itu pilihan terakhir. Tadi sudah disampaikan ya tentang motivasi bertindak, berperilaku, takut nyokon atau mungkin mendapat penghargaan, dan yang terakhir untuk menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai guru, dan menghargai keyakinan. Apa tujuan disiplin positif? Tadi disiplin positif itu adalah kontrol diri. Kontrol diri itu kesadaran diri sehingga melahirkan sebuah kekuatan kepercayaan. Jawabannya adalah jangka panjang ya, tidak karena hukuman atau tidak karena hadiah, tidak, tapi karena memang dari keinginan dia. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal yang disepakati bersama. Menurut teori ini orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Kalau kita bergantung kepada aturan, kita bergantung kepada aturan. Itu kita ada di tengah. Kita belum optimal, kita masih bergantung. Ini ada peristiwa yang lucu. Saya punya guru dulu waktu saya sekolah di MTS kelas 3 mau ke Alia. Gurunya menghilang. Dalam waktu lama ya, kurang lebih 4 tahun. Gurunya menghilang 4 tahun. Itu luar biasa. Karena di swasta kan tidak apa-apa ya, berhenti izin, meninggalkan tugas, tidak melaksanakan tugas. 4 tahun dia hilang. Kemana itu? Ternyata traveling. Dipanggil oleh muridnya kemana? Ke Singapura. Setelah Singapura pindah ke Malaysia. Dari Malaysia pindah ke Thailand. Dibawa oleh-oleh satu. Apa oleh-olehnya? Singapura adalah dunia Islam walaupun bukan Muslim. Luar biasa ya. Singapura itu dunia Islam walaupun bukan Muslim. Di Singapura jika buka warung tidak ada kasirnya. Kalau di Indonesia, di Madura, buka warung tidak ada kasirnya, habis semua, besok tidak buka lagi. Kalau di Singapura tidak ada kasirnya, tinggal pilih sendiri, bayar sendiri. Jalan terus itu ya, jalan terus. Yang paling lucu katanya, duduk di atas angkutan umum, ada cewek hanya pakai celana pendek atau mungkin lebih pendek lagi, pakai singlet, itu tidak ada yang melihat-lihat, biasa. Tapi kalau di Indonesia, apalagi di Madura, dapat dibayangkan gimana itu yang terjadi. Jadi tidak peduli pada orang lain yang salah itu, walaupun mungkin di sisi lain itu salah ya.
Tapi dampaknya tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan. Karena mereka sadar, itu dunia mereka bukan dunia saya. Itu kepercayaan mereka bukan kepercayaan saya. Itu keyakinan mereka bukan keyakinan saya. Biarkan begitu, biarkan. Jadi tidak ada persoalan. Di Singapura itu tidak ada persoalan ya. Orang gabung ya silakan untuk itu memang dunia mereka bukan dunia saya. Tidak ada masalah ya. Mana yang bermasalah itu kalau kumpul di teras, kalau di sini itu Ampere, bikin pengajian, datang di situ. Ada apa yang bikin keramaian? Sudah dapat izin, apa acaranya? Tidak boleh dibubarkan itu. Walaupun hanya bapak, ibu, anak, ponakan, tetangga, tidak boleh sana. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada itu, tidak ada. Singapura. Itu luar biasa ya, termasuk Malaysia juga sama. Di pinggir jalan itu selain ada pom minuman ada juga katanya. Tidak ada yang jaga, pomnya tidak ada yang jaga. Anjungan minumannya pun juga tidak ada. Jika haus turun, ambil air, bayar, sudah berangkat lagi. Kalau kita di sini, pom bensinnya tidak dijaga, habis besok tutup. Anjungan minumannya tidak ada yang jaga, habis tidak ada yang tutup. Di sana itu aman, aman saja, tidak ada masalah. Kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah kontrol diri yang sudah kuat untuk membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Kalau saya curang sekarang, besok dia tutup. Saya besok minum apa ya? Kalau saya tidak bayar, warung ini tutup. Besok saya makan apa? Itu yang ia yakini ya. Bukan pikirannya berbeda. Mau teman aku, takutnya lain boleh. Tidak begitu ya. Nah, itulah kalau budaya positif sudah terbangun. Pertanyaannya, kenapa kita tidak ke sana ya? Walaupun kita orang Muslim. Jawabannya itu dijawab oleh orang Kalimantan. Mengapa Islam itu mundur semundur-mundurnya? Dan mengapa non-Islam itu maju semaju-majunya? Jawabannya satu kalimat itu. Karena meninggalkan ajarannya. Orang Islam mundur karena meninggalkan ajaran Islam. Qanaah, kemudian siddiq benar, jujur, telakoni. Orang non-Islam juga sama, meninggalkan ajarannya juga. Saya tidak mau peduli dengan jujur, tidak mau peduli saya dengan apa ya, dengan rampok, tidak mau peduli. Pokoknya saya harus kaya. Sehingga kaya semua ya orang-orang non-Islam. Sampai satu di antaranya, dia berpikir, gimana caranya saya dapat uang banyak dengan cara yang mudah? Gimana caranya? Saya menjajah negara orang lain, tapi saya tidak melakukannya. Tapi saya menikmatinya. Termasuk salah satu di antaranya adalah tokoh komputer Bill Gates dan Bill Gates. Itu terkaya dunia nomor 3 itu ya. Tapi karena ia meninggalkan ajaran agamanya apa? Ia berpikir lain. Oh ternyata kalau penduduk dunia itu diberi virus, saya akan dapat dana antivirus. Saya akan kaya. Kalau negara itu tidak mampu beli, kasih pinjaman saja. Kasih